qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada malam hari ini, halaman 88, baris ketiga dari atas. Kita masih bicara terkait tentang Isra dan Mi'raj. Di sini pengarang kita menjelaskan kembali dengan redaksinya, yaitu waqala ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hunna khamsu salawatin, itu 5 salat, wa kullu salatin, dan setiap satu salat, bi asri amsalihah, itu dinilai dengan 10 kali perumpamaannya. Jadi 5 kali kita salat, yaitu sehari semalam mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, nilainya sama dikalikan dengan 10. Berarti tetap semuanya dikasih ganjaran pahala oleh Allah sebanyak 50 nilai kebaikan. Ya, jadi sama seperti perintah yang pertama Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umatnya, yaitu sholat 50 waktu. Ya, namun setelah dapat info ya dari saudaranya Nabi Allah Musa alaihissalam untuk minta keringanan, karena yakin benar Nabi Allah Musa umat Nabi Muhammad nggak akan mampu, ya akhirnya dilaksanakan tuh ya saran-saran yang disampaikan oleh saudaranya Nabi Allah Musa yang sudah berpengalaman di dalam menghadapi umatnya. Nah akhirnya ya kata Nabi Muhammad, iya saya ikutin saran engkau. Akhirnya dia minta keringanan sama Allah. Berkali-kali Bapak, Saudara, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 9 kali. Sehingga dari 50 dikurangi 45. Otomatis sisanya berapa? Tinggal 5. Namun kata Allah, 5 tersebut nilainya sama dikalikan 10. Jadi tetap 50. Inilah keistimewaan yang Allah berikan buat Nabi Muhammad dan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi, wa man hamma min ummatika, kata Allah lagi nih, siapa-siapa yang punya keinginan dari umat kamu melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, namun umatmu udah punya niat, punya cita-cita ingin melakukan satu kebaikan tapi belum sempat dikerjain, kutiba lahu hasanatun, tetap ditulis satu kebaikan. Masya Allah. Makanya niat aja Pak, ya niat aja udah bagus. Nih mau tidur niat, ya Allah nanti malam saya niat mau bangun, mau tahajud, bangunin saya ya Allah jam 3 ya Allah. Itu begitu tuh niat Pak kalau mau tidur. Jangan kagak ada niat ntar mau bangun. Ya niat ya nanti malam saya mau bangun jam 3 ya Allah, mau sholat tahajud, mau ya munajat kepada engkau. Itu baru niat aja tuh Pak. Ya udah punya nilai kebaikan. Seandainya ya hamba Allah yang tadi udah niat ternyata jam 3 kagak bangun juga, padahal niatnya cakep bener, ya tetap aja jam 6 lagi bangunnya, ya tetap itu udah dapat kebaikan. Enak dong. Iya emang begitu, dikasih enak terus kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia belum sempat bangun jam 3 tapi udah niat pengen bangun jam 3, mau tahajud, mau melaksanakan ya nilai-nilai ibadah di malam tersebut, tapi dia belum sempat kesampaian melaksanakannya, tetap ditulis satu kebaikan. Wa in amilaha, nah kalau seandainya dia ngerjain tuh Bapak Saudara, jam 3 ternyata benar dibangun, disolat, diibadah, kutibalahu asru hasanatin, maka catatannya bukan satu kebaikan tetapi 10 kebaikan. Enak gak kira-kira? Enak. Ya, makanya kita harus seneng tuh
dikasih motivasi sama Allah, targhib, ya, ada motivasi, dorongan, ya, dari Allah tuh. Ayo makanya kerjakan kebaikan, minimal niat dulu, niat. Makanya dibilang niatul mukmin khairun min amali. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, kata Allah, wa man hamma bisayi'atin, siapa yang sudah punya cita-cita keinginan melakukan satu kejahatan, satu amal yang tidak baik, falam ya'malha, baru niat doang, kagak sempet dikerjain, lam yuktam alai syai'un, belum ditulis sedikit pun. Kalau kita niat kejahatan, ntar malam mau bangun jam 3 mau ngapain, mau ngambil ayam orang misalnya, ya begitu, baru niatnya begitu, tapi malam itu nggak dikerjain, kagak ditulis apa-apa, ya itu begitu, niat yang jelek, tapi baru niat doang, kagak sempat dikerjain, tidak ditulis sedikit pun oleh Allah, ya itu adalah orang yang melakukan kejahatan dan ya keaiban, tidak, ya karena belum dikerjain. Nah sekarang kalau dikerjain bagaimana? Fa in amilaha, kalau seandainya dia mengerjakan kejahatan tersebut, kutiba alaihi sayyatun wahidatun, ditulis cuma satu. Ya Pak ya, ditulis cuma satu. Ya Allah, makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ya beruntung banget yang ada kebaikan-kebaikan mulu. Seandainya ada orang niat jahat dikagak kerjain, tidak ditulis. Seandainya dikerjain juga, ditulisnya cuma satu. Itu pun saya baca di beberapa hadis, belum langsung ditulis. Kata malaikat, jangan tulis dulu. Emang apa? Kan dia udah melakukan kejahatan. Tunggu, mungkin aja abis ini ditaubat. Tuh. Kalau ditaubat, ya abis sudah, kagak ditulis lagi. Ya, dia abis melakukan dosa, enggak lama ditaubat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya insaf ya Allah, saya sadar tadi saya habis melakukan kesalahan, ya ampuni dosa dan kesalahan saya Allah. Lah kagak jadi ditulis. Nah seperti itu. Jadi malaikat tuh mencegah ya malaikat yang menulis kejahatan. Kalau ada orang melakukan kejahatan langsung ditulis, jangan dulu, tunggu dulu, dah tunggu, kali-kali aja ditaubat. Nah udah 10 menit kagak taubat juga, tulis. Nah seperti itu. Tapi kalau habis melakukan kejahatan tadi dia sadar, kemudian dicepat istighfar, itu tidak akan ditulis ya bahwa kejahatan itu yang udah dilakukan. Masya Allah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni qad takhaztuka habiba, sungguh kata Allah, saya sudah menjadikan kamu sebagai Habibullah. Jadi Nabi Muhammad ya itu predikatnya paling tinggi, Habibullah. Kama takhaztu Ibrahim khalila, sebagaimana aku jadikan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ya kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, tingkatan Khalilullah sama Habibullah itu masih lebih tinggi Habibullah. Ya, makanya dulu saya sudah sampaikan, Allah memilih Nabi dan Rasul 124.000. Dari 124.000 Allah pilih lagi menjadi 313 Rasul. Dari 313 Allah pilih lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5. Nah dari 5 Ulul Azmi pilih lagi yang paling istimewa 2. Khalilullah sama Habibullah. Nah ini Khalilullah Nabiullah Ibrahim, Habibullah Nabi Muhammad. Nah dari 2 ini Bapak Saudara dipilih lagi sama Allah, tinggal 1, Habibullah. Makanya Nabi Muhammad khiyarun min khiyarin min khiyarin, pilihan dari pilihan dari pilihan, istimewa. Umatnya juga begitu ya, karena Nabi Muhammad pilihan dari pilihan, maka Nabi Muhammad umatnya juga pilihan. Karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Ya, Nabi Muhammad mulia. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Makanan yang dimakan sama Nabi jadi mulia.
Semua yang disentuh sama Nabi jadi mulia. Begitu Bapak Saudara. Ya, makanya berapa banyak cerita-cerita yang kemarin saya sudah sampaikan, keberkahan didapatkan dari Nabi Muhammad yang mulia. Ya, itu begitu. Jadi ini istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad disebut dengan khiyarun min khiyarin min khiyarin. Ya, pilihan dari pilihan dari pilihan. Sehingga umatnya pun pilihan dari pilihan. Ya, sehingga sorga pun nanti tidak akan dibuka, ya, kecuali kalau yang buka itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada yang ngetok-ngetok pintu sorga, ditanya sama penjaga pintu sorga, malaikat Ridwan, siapa engkau? Baru dibilang, Muhammad. Anda Muhammad, saya Nabi Muhammad. Baru malaikat Ridwan, ya, saya akan bukakan. Karena Allah tidak mengizinkan ini pintu dibuka sebelum yang mengetok itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, istimewa benar Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya, Allah yang bilang, saya menjadikan kamu sebagai Habibullah, sebagaimana saya menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Ketika ada yang nanya, mana yang lebih tinggi, Habibullah dengan Khalilullah? Ya, itu Habibullah lebih tinggi kebanding daripada Khalilullah. Wa ja'altu ummataka, dan saya jadikan umat engkau wahai Nabi Muhammad humul awwalun wa humul akhirun. Mereka merupakan yang pertama dan mereka yang terakhir. Makanya kalau bicara masalah siapa yang pertama kali diciptakan, itu kalau secara hakikat yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dunia belum ada Bapak Saudara. Ya, makhluk-makhluk belum ada. Ya, malaikat belum ada. Tapi yang Allah ciptakan yang pertama ada Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Nah, dari cahaya itulah ya, Allah ciptakan yang lain-lain. Setelah fasilitas sorga ada, dunia ada, baru Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, jadi Nabi Adam diciptakan itu pun dari Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammadnya ada di mana? Nih, ada yang bilang di jabhah Nabi Allah Adam. Makanya kenapa Nabi Adam diciptakan kemudian orang pada disuruh hormat sama Nabi Adam, suruh sujud? Bukan karena Adamnya, di situ ada Nur Muhammad. Begitu Pak, karena ada Nur Muhammad. Ya, Nabi Ibrahim ketika dibakar, kenapa enggak mempan? Bukan karena Ibrahimnya Allah muliakan, karena di dalam Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Nah, sehingga Allah bilang, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu karena di dalam diri Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Ya, jadi begitu istimewa. Ya. Wa ja'altu ummataka, dan saya jadikan umat engkau la tughfaru lahum khati'atun, tidak diampunkan bagi mereka kesalahannya, hatta yashhadu, sehingga mereka menyaksikan annaka, bahwasanya engkau abdi, hambaku, wa rasuli, dan rasulku. Tuh, jadi kita kalau baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa fungsinya? Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu bisa diampunkan oleh Allah dengan sebab dia membaca dua kalimat syahadat. Seberapapun besar dosa manusia tidak akan diampunkan oleh Allah sebelum dia membaca dua kalimat syahadat. Makanya kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dosa-dosanya luntur Bapak Saudara. Dosa-dosanya gugur semuanya. Bagaikan daun-daun yang ada di pohon yang sudah kering kemudian tertiup oleh angin, jatuh Pak semuanya itu daun-daunnya. Masya Allah. Itu dengan dia membaca kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dulu pernah kita dengar ada Kiai Betawi, ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, pimpinan pondok pesantren Asy-Syafi'iyah, ya, partnernya tuh guru kita Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Ya, itu beliau kalau baca ya kalimat tauhid, ya itu masya Allah benar-benar nyentuh ke hati. La ilaha illallah. Jangan ngikutin. La ilaha illallah. Itu Bapak, Saudara, apa yang Allah berikan kepada orang yang membaca kalimat tauhid seperti itu? Katanya dosa-dosanya gugur semua. Tuh, begitu. Ya, makanya orang kalau baca kalimat tauhid ibtigha'an limardatillah, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya dosa-dosanya gugur semuanya. Nah, ini Allah bilang begitu. Jadi dosa umatmu tidak akan diampunkan kecuali kalau dia bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu begitu. Ya, masya Allah, istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataituka sab'an minal masani, kata Allah lagi, saya berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Wahuna, itu apa yang dimaksud sab'an minal masani? Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa ayat, Pak? 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Ya, jadi kalau ditanya Bapak, Saudara, surah Al-Fatihah ayat pertama bunyinya apa? Yang bilang alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat dibaca berulang-ulang. Makanya disebut as-sab'ul masani. Itu Allah berikan buat siapa? Buat Nabi Muhammad dan juga buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bosan baca surah Al-Fatihah. Mau ngapain aja baca Al-Fatihah. Kita buka majlis taklim baca Fatihah. Kita nutup majlis taklim baca Fatihah. Ya, ada orang sakit kita bacain Fatihah. Ada orang mau ya melakukan sesuatu pengen supaya dikasih ya keselamatan, bacain Fatihah. Ya, mau ngapain aja bacain Fatihah. Ya, itu yang disebut as-sam'ul masani. Ya, itulah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari enggak pernah kurang baca Fatihah berapa kali? 17 kali. Coba ya, 17 kali. Minimal. Tapi saya yakin Bapak nggak mungkin baca surah Fatihah 17 kali. Lebih dari itu. Kalau 17 kali cuma sholat wajib doang berarti. Ya, 17 kali. Kita kan sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, entar tahajud, entar duha. Ya, masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ya berarti sehari semalam udah pasti kita lebih daripada membaca 17 kali surah Al-Fatihah. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira pernah bosan nggak kita baca surat Al-Fatihah? Nggak pernah. Coba nunjuk yang bosan, nunjuk. Ya, ada yang bosan nunjuk baca Fatihah? Nggak pernah. Ya, enak aja baca Fatihah tuh, masya Allah. Ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi kita baca Fatihah. Bahkan ada yang ngamalin tiap malam baca surat Al-Fatihah 41 kali. Ya, 41 kali ada yang ngamalin. Ya, setiap malam baca surah Al-Fatihah 41 kali, 41 kali. Enggak ada yang bosan. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran, yang di dalam Al-Quran ada surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Itu namanya surah Al-Fatihah. Disebut dengan As-Sab'ul Masani.
sab'an minal mathani wa hunna al-Fatihatu. Itulah namanya surah Al-Fatihah. Walam u'tiha nabiyan min qablika, dan tidaklah saya berikan Al-Fatihah itu kepada nabi sebelum kamu. Nabi yang lain gak dikasih. Cuma dikasih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataituka khawatima suratil Baqarah, dan saya berikan tuh yaitu akhir daripada surah Al-Baqarah. Masya Allah Bapak Saudara, itu akhir daripada surah Al-Baqarah itu istimewa juga Bapak Saudara. Ya, apa itu akhir surah Al-Baqarah yang kita baca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ditutup ini surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu akhir surah Al-Baqarah. Ya. Itu manfaatnya apa? Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad, itu surah akhir Al-Baqarah min kanzin, itu merupakan gudang-gudang kekayaan. Ya, jadi itu merupakan gudang kekayaan. Di mana ditaruh? Tahta arsy, di bawah arasku. Walam u'tiha, dan saya tidak berikan itu akhir surah Al-Baqarah nabiyan kepada nabi qablaka sebelum kamu. Jadi ini adalah istimewa sekali. Ya, diberikan buat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada yang ngamalin tuh Bapak Saudara, sebelum tidur itu kalau bisa dibaca Amanar Rasul tuh, ya kalau bisa dari lillahi ma fis samawati tuh, lillahi ma fis samawati Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan, tiap malam sebelum tidur baca. Ya, itu insya Allah dia udah mendapatkan gudang-gudang kekayaan yang Allah berikan, yang Allah simpen di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak diberikan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan gacuan kita. Ya, jadi wiridan kita habis salat maghrib sama habis salat subuh. Kita kalau habis salat maghrib sama salat subuh baca enggak tuh, Pak? Pasti baca. Ya, makanya kita wiridan jangan kita tinggalin. Habis sholat maghrib jangan satu-satu pada pulang, imam tinggal sendirian. Ya, kalau ngikutin repot emang repot aja Pak. Ya Ustaz, habisnya saya sibuk banget. Ya besok begitu lagi, sibuk lagi. Dunia Pak, kalau mau diikutin nggak habis-habisnya. Gitu. Tapi kita biarkan ya untuk kita wirid dulu. Biarin mau repot bagaimana, kita habis sholat maghrib baca tuh wiridan. Orang tua kita dari dulu udah ngajarin tuh. Ya, kalau habis sholat maghrib memang wirid agak panjang, habis sholat subuh wirid agak panjang, nggak apa-apa. Ya, jangan ngikutin kesibukan dunia terus. Ya, kita kalau ngikutin sibuk dunia terus, tahu-tahu ntar kita mati. Ya, nah kalau udah mati baru dah. Ya, jadi jangan. Ini nih wiridan cakep, kita baca terus di musolah kita, di masjid kita, di kawasan wilayah kita. Alhamdulillah ini amalan masih terus dijalankan. Tapi di tempat-tempat lain kadang-kadang Bapak Saudara, ya Allah,
Orang udah kagak ada lagi yang mau wirid. Ya, udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pada bubar aja satu-satu. Ya, jangan. Kita pertahankan mushola al-hidayah, pertahankan wirid habis maghrib, habis ya subuh. Ya, itu sampai kita baca doa. Kita salaman sallallahu ala Muhammad. Cakep udah. Terus yang muda terus lanjutin. Ya, begitu. Ini wiridan orang-orang tua kita semuanya. Nah, begitu. Dan ini memang Nabi yang bilang. Ya bahkan pesan Allah, tuh saya berikan kepada kamu akhir surah Al-Baqarah. Ya, ini 2. Al-Fatihah namanya pembuka, kemudian surah Al-Fatihah namanya khatim. Ya, jadi ditutup. Ini istimewa banget Bapak Saudara. Ya, wa ja'altuka fatihan wa khatiman. Saya ya jadikan kepada kamu itu sebagai fatih dan khatim. Fatih itu artinya pembuka. Khotim itu artinya penutup. Ya, kalau udah distempel tuh udah khotim namanya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nabi yang dijadikan sebagai stempel. Surat kalau udah stempel beres nggak? Beres. Kalau surat belum ada stempelnya belum beres, Pak. Ya, gitu. Ya, jadi surat ya kalau udah distempel, nah sebarin udah beres. Kalau nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan, ini surat kaleng namanya. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi masya Allah ini surah ya Al-Fatihah dengan ya akhir daripada surah Al-Baqarah, termasuk kata Allah kepada Nabi Muhammad wa ja'altuka fatihan wa khatiman. Jadi saya jadikan itu sebagai ya pembuka dan sebagai penutup. Summa atahu ridwan. Kemudian didatengin kepada Nabi Muhammad itu Ridwan. Ini dalam Isra Mi'raj juga nih. Ya udah ketemu sama Allah, udah bercakap-cakap, berdialog sama Allah, udah selesai tuh dialognya sama Allah. Nah sekarang disuruh datengin surga, ketemu sama Ridwan sana. Ya jadi Nabi Muhammad ketemu sama Ridwan, khazinul jinan, yaitu penjaga surga. Pasallama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Ridwan, ya khazinul jinan. Salam sejahtera buat engkau wahai malaikat Ridwan, penjaga surga. Summa tafa bihil jannah. Nabi keliling tuh. Survei Nabi. Masya Allah. Nabi dikasih penghormatan. Masih hidup udah masuk surga Nabi. Ya. Rata-rata orang kalau mau masuk surga mati dulu. Ya. Kalau nggak mati nggak mungkin bisa. Tapi Nabi Muhammad Bapak Saudara itu udah dikasih ya keistimewaan. Ya udah ninjau surga, udah ketemu sama malaikat Ridwan. Summa taufa bihil jannah. Kemudian dia tawaf, ngelilingin surga. Para'a kusuraha, dilihat tuh gedung-gedungnya. Wahuraha, bidadari-bidadarinya. Nabi udah lihat. Gedung-gedung surga udah lihat. Bidadari yang ada di surga udah lihat. Wa anharoha, sungai-sungainya dia dilihat. Wa asjaroha, pohon-pohon yang ada di surga dilihat. Wa asmaroha, buah-buah ya yang ada di surga udah dilihat sama Nabi. Wa ma'adallahu fi hali ahliha, kemudian semua yang disiapkan amal segala fasilitas sarana dan prasarana, semua yang mendukung yang ada dalam surga yang diperuntukkan buat penduduk surga udah dilihat semuanya sama Nabi. Ya, Nabi udah datengin pas satu-satu. Masya Allah. Survei Nabi ya ke dalam surga. Itu istimewa sekali. Mengingat waktu cukup dulu kali Bapak, nanti baru summa atahu Malik. Nanti Nabi kunjung ke malaikat Malik, dilihat juga neraka. Nah nanti bagaimana ceritanya kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan ini adalah satu pesan-pesan yang sangat baik buat kita, sehingga kita tambah semangat, tambah cinta kepada Rasulullah, dan kita mau melaksanakan amal-amal sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.